Untuk itu, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami hanya puji dan syukur karena pada kesempatan pagi hari ini Tuhan mempertemukan kami kembali di dalam Minggu Palma ini. Untuk itu Bapa, kami yang saat ini beribadah setiap rumah-rumah yang ada bersama dengan keluarga kami, kiranya dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Lebih kami dapat merenungkan akan kasih dan firman Tuhan di pagi hari ini. Berkatilah Tuhan di dalam firman saat ini. Amin. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Matius 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Matius 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 yang demikian bunyi firman Tuhan dengan judul berikut Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertampar dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadamu. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, dia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman-Nya. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita sebagaimana di pagi hari ini kita bersama ada di dalam Minggu Palma Rum. Dan tentu saja di minggu saat ini kita merasakan bahwa sudah hampir 2 minggu kita tidak bertemu di dalam ibadah tatap muka. Tentu hal ini menjadi sebuah perenungan kita bersama, bahkan menjadi sebuah keprihatinan kita, dan banyak warga, banyak orang yang tentu saja ingin beribadah kembali sebagaimana seperti sedia kala. Akan tetapi tentu hal ini bukan hanya terjadi di dalam kehidupan pelayanan kita, terlebih dalam kehidupan bergereja, namun di dalam kehidupan dunia saat ini pun menjadi sebuah keprihatinan bersama dan keprihatinan setiap orang di dunia tentang wabah yang terjadi secara global atau pandemi global COVID-19 saat ini. Tidak hanya kehidupan bergereja, bahkan kehidupan pekerjaan. Banyak saudara-saudara kita pun yang bekerja di rumah, bahkan ada juga yang diliburkan, bahkan ada juga yang tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena keterbatasan yang ada. Bahkan di dalam setiap dunia usaha semuanya juga mengalami kekacauan.
ataupun di dalam pendidikan anak-anak kita pun juga melakukan proses pendidikan di rumah yang tentu saja tidak mudah bagi kita orang tua untuk menyiapkan ketika anak-anak kita mendapat tugas-tugas secara online di rumah. Saudara dan kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi saat ini tentu membuat orang merasakan kekhawatiran, bahkan merasakan hal-hal yang menjadikan sebuah keluh kesah karena hal begitu berat yang dihadapi saat ini. Bahkan ketika kita melihat dolar yang terus melambung tinggi, menjadikan kondisi ekonomi di Indonesia semakin tidak baik. Akan tetapi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu merasa takut. Bahkan kita yang di rumah saat ini tidak boleh merasa bosan, tidak boleh merasakan beban-beban yang begitu banyak. Walaupun pemerintah mengumumkan hal ini akan diperpanjang hingga April atau mungkin bisa sampai Mei dan di dalam waktu yang belum ditentukan. Tentu saja hal ini menjadikan sebuah perenungan kembali dalam kehidupan kita. Kesedihan dan rasa bosan akan datang silih berganti dalam hidup ini. Namun sebaiknya kita harus mengubah kehidupan kita ini. Kita harus kembali melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan di dunia saat ini. Apa yang ingin Tuhan teguhkan dalam kehidupan kita. Apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam peristiwa COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Oleh karena itu firman Tuhan saat ini memberikan tema kepada kita, kerendahan hati. Rendah hati perlu kita dalami. Bahkan di dalam kehidupan kita saat ini, ternyata di dalam setiap hal yang ada, kerendahan hati perlu terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa? Mengapa Tuhan mengajak kita di pagi hari ini untuk memiliki sikap rendah hati? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari rendah hati adalah tidak sombong atau tidak angkuh. Istilah di dalam bahasa Inggris juga mengatakan rendah hati adalah humility, berasal dari bahasa Latin yaitu humilitas, kata benda yang bersangkutan atau bertalian dengan kata sifat humilis yang kelihatannya bisa diterjemahkan sebagai santun, bisa pula membumi, bahkan dari bumi. Mengingat arti dari humilis berasal dari kata dasar yaitu humus atau bumi. Artinya ketika kita melihat arti dari rendah hati ini, kita melihat bahwa kita diajak bersama untuk melihat kembali bahwa manusia kita adalah manusia biasa yang mengerti asal-usul kita, yaitu kita dari debu. Nah, oleh karena itulah kita belajar bersama melalui firman Tuhan di pagi hari ini untuk mengerti dan memahami apa yang ingin Yesus sampaikan. Mengapa kita perlu rendah hati, lemah lembut ataupun santun. Sikap rendah hati kita butuhkan di dalam menghadapi permasalahan yang mendunia saat ini, dan juga dalam masa prapaskah, yaitu di dalam masa-masa penyesalan dan pertobatan di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan sikap ini karena sikap rendah hati sudah lebih dahulu ditunjukkan oleh Yesus yang mengajarkan kepada kita pentingnya sikap ini. Pentingnya sikap lemah lembut, pentingnya sikap santun, pentingnya kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Inilah yang tertulis dalam Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11. Kita belajar bersama, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu bagaimana ketika kita melihat Yesus memasuki Yerusalem. Sikap Yesus ketika memasuki Yerusalem menjadi pelajaran bagi kita untuk meniru sikapnya. Mengapa? Karena sebenarnya Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Apa yang akan terjadi ketika Yesus masuk Yerusalem. Bahkan hari yang berjalan begitu cepat akan mengartikan bahwa Yesus pun juga akan ditangkap, disiksa, dihina, bahkan disalibkan dan mati. Namun demikianlah rencana Tuhan harus digenapi. Oleh karena itu Yesus tidak gentar dalam menghadapinya. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam kehidupan saat ini yang sedang mengalami kedukaan yang luar biasa ketika menghadapi permasalahan dunia saat ini, kita sebagai murid-murid Yesus
juga harus berani menghadapi permasalahan yang saat ini terjadi. Bukan di mana kita harus selalu bahkan kita pun juga depresi atau mengalami kemunduran, bahkan kita merasa kebosanan yang luar biasa salah. Namun di saat ini ketika Yesus memasuki Yerusalem, Yesus tahu apa yang terjadi. Namun Yesus tetap dengan sukacita bahkan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk memasuki Yerusalem. Inilah yang perlu kita lakukan sebagai murid Yesus. Kita harus menghadapi dunia saat ini, dunia yang sedang menghadapi bersama pandemi global ini, sehingga kita diajak untuk di rumah saja, kita diajak untuk menjaga jarak. Inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita menjauh, bukan berarti kita takut, namun bagaimana kita memutus rantai-rantai yang ada sehingga kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Rasa takut, rasa gusar dapat kita hindari ketika kita melihat bahwa Yesus memasuki Yerusalem dengan prinsip yang kuat, dengan iman percaya yang kuat. Inilah contoh yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita ketika kita mengatakan bahwa kita adalah murid Yesus. Lalu poin yang kedua, yaitu adalah ketika Yesus mempersiapkan diri untuk memasuki Yerusalem. Saat Yesus melakukan perjalanan dan pelayanan, seringkali kita melihat bahwa Yesus itu berjalan kaki. Namun baru saat ini Yesus menggunakan keledai. Baru di ayat ini kita melihat bahwa Yesus menggunakan keledai agar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dapat tergenapi sebagaimana Zakaria 9 ayat 9. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Namun keledai itu tidak ada pada mereka. Maka Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membawa seekor keledai kepadanya yang hanya bermodalkan ketika banyak orang bertanya atau pemilik bertanya, cukup mengatakan Tuhan memerlukannya. Apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi dalam bacaan saat ini, tentu mengajak kita bersama agar kita juga mempersiapkan hidup kita untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Bukan berarti tantangan saat ini akan selesai ketika nanti di bulan April, pertengahan April, akhir April ataupun Mei, tidak. Namun tantangan itu terus berjalan dan terus akan ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia selama kita ada di dunia ini. Untuk itu Yesus mengajarkan kita di dalam poin yang kedua ini adanya persiapan. Persiapan itu bukan persiapan yang sederhana, namun persiapan itu di mana Yesus menguji murid-muridnya agar murid-muridnya mencari keledai seperti yang difirmankan, dan murid-muridnya tidak ragu untuk membawa karena Yesus memerlukannya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita yang mengaku bahwa kita percaya kepada Kristus, kita orang Kristen, namun terkadang kita sulit untuk melakukannya. Demikian pula di dalam momen-momen saat ini. Kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Minggu depan kita memasuki masa perayaan Paskah. Tentu hal ini akan berhadapan berbeda dengan apa yang sering kita lakukan. Bisa kita merayakannya dengan sukacita karena apa yang Yesus lakukan untuk menebus dosa kita. Namun berbeda di minggu saat ini. Akan berbeda pula di hari-hari yang akan datang. Namun kita tidak perlu khawatir karena Yesus selalu menuntun kita. Ketika kita menjadi seperti murid-muridnya yang mau menjalankan firman Tuhan, menjalankannya, bahkan mengerti dan memahami dan membawa sukacita ketika keledai itu dibawa oleh murid-muridnya untuk membawa Yesus. Ada sebuah tindakan nyata ketika Yesus mempersiapkannya. Demikian pula dalam kehidupan saat ini. Ada sebuah tindakan yang ingin Yesus sampaikan agar kita mampu untuk berjalan bersama dengan Yesus. Inilah ujian iman kita. Seberapa besar iman kita ketika kita mampu beribadah, mampu menghayati firman Tuhan di tengah keterbatasan yang ada hingga sampai saat ini. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, kita diajak bersama untuk melihat bagaimana Yesus memasuki Yerusalem. Saat itu, ketika Yesus memasuki dalam Yerusalem, tidak seperti cara raja-raja pada umumnya. Namun Yesus melakukan hal yang sangat-sangat berbeda dari raja-raja yang lain. Yesus hanya menggunakan keledai sebagai tunggangannya untuk memasuki Yerusalem.
Berbeda dengan pandangan orang-orang saat itu, di mana seorang raja yang datang di sebuah kota yang besar harus menggunakan kuda yang gagah, dihiasi dengan banyak ornamen, demikian pula dengan baju-baju tentara, siang yang begitu luar biasa yang mendampingi Yesus. Namun berbeda dengan Yesus. Yesus hanya menggunakan keledai, bahkan hanya diikuti oleh sekumpulan orang-orang kecil yang ada. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa kerajaan itu bukanlah dari dunia. Yang ingin disampaikan oleh Yesus adalah bagaimana kita memahami bahwa cara Tuhan memberikan pertolongan pada umatnya bukanlah dengan cara-cara yang biasa, bukanlah dengan cara-cara dunia ini yang menyajikan dalam kehidupan kita. Namun Yesus ingin mengajak kepada kita bagaimana Yesus menjadikan kita memiliki iman yang kuat di dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Tuhan punya cara tersendiri di dalam menolong kita. Tuhan ingin agar kita ada di dalam rumah-rumah, bukan hanya untuk menyibukkan diri kita, tidak. Namun bagaimana kita memanfaatkan waktu kita bersama dengan keluarga, bagaimana memanfaatkan waktu kita untuk betul-betul serius di dalam menekuni pekerjaan yang tidak terganggu, menekuni pendidikan kita dengan sungguh-sungguh, dengan hal-hal yang terbatas. Namun disitulah perjuangan yang ingin Yesus lihat di dalam hidup kita. Itulah perjuangan di mana kita diajak bersama untuk menolak agar kita tidak sama seperti dunia-dunia yang lalu, di mana kita mengalami kebebasan, kita mengalami semuanya bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya, namun saat ini berbeda. Itulah cara-cara yang ingin Yesus sampaikan dalam hidup ini. Jadi tidak ada alasan mengapa Bapak Ibu merasa bosan di rumah. Haruskah Bapak Ibu merasakan kebosanan yang terus-menerus, bahkan menolak untuk di rumah? Lalu yang keempat, selain Yesus mengajak kita untuk bisa tetap menghadapi dunia ini dengan cara pandang oleh Yesus, bukan dengan cara pandang manusia, Yesus pun juga mengajak bahwa lihatlah apa yang dilakukan ketika Yesus datang. Tirulah orang-orang saat itu, walaupun setelah apa yang mereka lakukan, mereka tidak lagi mengeluh-elukan Yesus, bahkan mereka mengatakan salibkan Yesus, namun hal itu tidak menjadi persoalan. Namun yang perlu kita lihat adalah bagaimana mereka bersorak-sorak menyambut Yesus dengan apa yang ada di sekitarnya, bukan dari apa yang harus mereka upayakan dengan sangat-sangat luar biasa, tidak. Yesus ingin mengajarkan di mana ketika umat saat itu menyambut Yesus hanya dengan pakaian mereka dilepas lalu ditaruh di jalan, dan mereka menyambut Yesus hanya dengan ranting-ranting pohon yang ada tanpa ada ornamen yang begitu luar biasa. Kerendahan hati inilah yang Yesus sampaikan, di mana kita sebagai umat, baik masa lalu dan masa saat ini, diajak untuk bisa hidup rendah hati, memberikan yang terbaik di tengah situasi saat ini yang tidak dapat kita duga, memberikan yang luar biasa agar kita bisa menyambut kedatangan Tuhan itu dalam hidup kita dengan apa yang kita miliki. Inilah yang ingin Yesus sampaikan, sehingga ketika kita berteriak sebagaimana umat-umat saat itu, Hosana, Hosana, kita menyambut kedatangannya bukan karena menyambut rasa sukacita yang ada saja, namun bagaimana kita memohon pada Yesus sebagaimana arti Hosana, yaitu doa permohonan keselamatan kepada Yesus. Hosana adalah sebuah permohonan keselamatan yang kita naikkan kepada Yesus. Demikian pula dalam kehidupan saat ini. Marilah bersama kita meminta pertolongan kepada Yesus, karena kita saat ini, saudara-saudara yang ada dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara ada, kita bersama meminta pertolongan kepada Yesus agar Yesus mampu menolong kita dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita tidak dirundung dengan kesedihan ataupun kekecewaan tentang keputusan-keputusan pemerintah yang ada, ataupun kita merasa bosan ketika kita di rumah. Akan tapi bagaimana kita menyiasati semua hal ini dengan sikap yang rendah hati, dengan sikap yang santun, melihat jauh ke dalam, sehingga kita tidak lagi takut dan gentar walaupun esok ataupun esok yang akan datang kita mengalami perubahan di dalam setiap
kehidupan yang ada. Maka melalui firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kepada kita bersama untuk meneladani Yesus dengan sikapnya, yaitu rendah hati. Disinilah kita menemukan cara kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita melalui cara yang berbeda. Di tahun ini menjadi tahun sejarah. Di tahun 2020 kita menyambut Paskah dengan betul-betul keprihatinan yang ada. Tidak hanya tentang berpuasa, namun bagaimana kita menahan diri kita agar kita tidak keluar. Kita menahan diri kita untuk menjaga jarak, kita menahan diri kita di dalam rasa-rasa yang saat ini dunia mengatakan banyak kesombongan-kesombongan yang ada. Bahkan banyak pula ketika ada negara adikuasa yang mengatakan bebas dari virus, namun ternyata sekarang menjadi nomor 1. Itulah yang ingin Yesus sampaikan dalam hidup kita. Betapa luar biasanya Yesus ketika manusia saling menyanjungkan dirinya, ketika manusia merasakan kesombongan yang ada tanpa adanya sikap rendah hati. Paskah saat ini mengajak kita untuk memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati di mana kita adalah manusia biasa, manusia yang terlahir dari debu tanah, manusia yang nantinya akan kembali sebagaimana kita diciptakan. Untuk itu marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita kembali dalam kehidupan kita ketika kita bersama atau di rumah menjaga jarak, dan kita kembali merenungkan mengapa hal ini terjadi. Karena Tuhan Yesus memiliki cara yang berbeda. Tuhan Yesus ingin agar kita memiliki sikap seperti murid-muridnya, memiliki sikap seperti Yesus, yaitu sikap rendah hati. Mari bersama kita menyambut kedatangan masa Paskah ini, dan kita menyambut Minggu Palmarum ini karena Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah yang mempunyai hidup kita, karena Yesus yang memiliki dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.